Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan syar'i, maka neraka jahanam tempatnya dan dia kekal di dalamnya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Dan ini tidak aneh ya, mereka menghalalkan darah TNI dan Polri. Mereka telah menghalalkan darah Utsman bin Affan, Khulafa ar-Rasyidin, menantunya Nabi. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, bukan sedang di sawah. Beliau sedang keluar dari rumahnya untuk salat subuh, menjadi imam. Ya, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim. Dan kita ya memang dilema dari satu sisi ya, karena mereka berpenampilan demikian. Dan itu bukan hal yang baru. Di masa Ali penampilan mereka juga sama. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham Khawarij. Contoh yang membunuh Utsman tadi, berjenggot juga, hafal Al-Quran lagi, puasa Daud, salat tahajud. Demikian juga Abdurrahman bin Muljim tadi, ahli ibadah. Matanya dicopel, dia masih berzikir kepada Allah. Tangannya dipotong, masih saja berzikir. Padahal dia Khawarij, membunuh Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rumahnya untuk salat subuh sebagai imam. Ini menerangkan kepada kita pahamnya, bahayanya paham Khawarij. Dan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat kita apa itu dakwah sunnah. Bahwa jenggot ini bukan simbol Khawarij. Karena jenggot ini dari Nabi SAW, simbolnya Nabi, ya profilnya Nabi kita. Celana cingkrang untuk kaum lelaki juga perintah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Masalah jenggot juga hadisnya Bukhari Muslim. Dan sepakat 4 mazhab tentang jenggot buat kaum lelaki. Hanya saja terkadang kita dilema, karena orang-orang yang melakukan aksi seperti itu, mereka berpenampilan demikian. Padahal teroris bukan dari Islam, sedangkan jenggot, celana cingkrang adalah simbol keislaman.